Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu SMP Dewan Guru SMP 1 Papat yang masih bisa menghadiri dimensiasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif saya, walaupun sudah aktif mengajar, mohon maaf mengganggu sebentar. Ini adalah aksi nyata saya dalam mengikuti CGP angkatan 8 tahun 2023. Dimensiasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Zainal Fanani SPD angkatan 8. Ya, ke depan kita membudayakan budaya positif di sekolah, diusahakan diterapkan betul-betul dalam penerapan kurikulum merdeka. Diusahakan dengan budaya positif kita bisa memajukan sekolah kita. Dengan budaya positif kita dapat mengaplikasikan profil pelajar Pancasila salah satunya. Selanjutnya, selamat datang para guru hebat. Guru-guru yang biasa-biasa saja hanya memberitahu. Guru yang baik menjelaskan, guru yang unggul menjelaskan, guru yang hebat menginspirasi. Ini kata William Alford. Ini salah satu motivasi kita untuk menjadi seorang guru yang profesional, guru yang dicintai anak-anak, guru yang dapat memahami semua kebutuhan anak-anak. Nah, dalam dimensi ini saya akan memahamkan adalah yang saya dapat dari diklat CGP tahun 2003 angkatan 8, yaitu pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti yang saya akan paparkan disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sudah saya praktekkan beberapa pertemuan kemarin. Selanjutnya adalah yang pertama, ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Dengan kurikulum ke depan kita diajak menjadi lebih memahami kebutuhan siswa. Apa sih yang dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran ini untuk menjadi manusia-manusia yang unggul. Jadi pembelajaran dengan paradigma yang baru direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pembelajar Pancasila. Jadi ke depan kita dalam mengajar itu adalah kebutuhan anak. Yang kita utamakan adalah kebutuhan anak. Setiap sekolah pasti berbeda, setiap kabupaten pasti berbeda, setiap provinsi pasti berbeda. Seperti Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Papua Nugini, kebutuhan siswa dalam belajar itu berbeda. Nah, dalam kurikulum inilah diwadai. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini yang saya peroleh dalam pembelajaran CGP. Jadi sekolah akan berkembang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Kita diajak untuk berpikir, mengembangkan, menganalisa kebutuhan siswa setiap daerah itu. Paradigma yang kita kembangkan nanti ke depan. Selanjutnya adalah
disiplin positif. Dari setelah paradigma kita berubah, kita mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya adalah menerapkan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keputusan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu yang dulu ya. Kedisiplinan itu rata-rata anak itu merasa tertekan. Kata disiplin, anak-anak perasaannya itu timbul tertekan. Karena kalau melanggar pasti dapat sanksi. Itu pemikiran dahulu, siswa dahulu. Nah, ini mau kita rubah ke depan. Jadi kata disiplin ini dalam pemahaman anak kita rubah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrisik. Jadi pemahaman disiplin yang ke depan kita usahakan, kalau kebutuhan anak yang kita utamakan itu tertanam pada dirinya, bukan di luarnya. Seperti contoh, masuk jam 7 setiap pagi pasti anak ada yang telat. Tetapi kalau sudah tertanam pada dirinya, itu mereka akan sadar dirinya. Seperti sholat. Kalau sholat ada bunyi, kalau kita di sekitar kita ada bunyi deng 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 atau Allahu Akbar, pasti ada dalam dirinya bergerak. Oh, waktunya saya sholat. Nah, itu sudah tertanam dalam dirinya. Tapi kalau ekstrinsi di luar saja, waktunya sholat tapi tidak mengerjakan gitu. Jadi kita usahakan sesuai kebutuhan anak, sadar bahwa dia memerlukan disiplin, maka akan bergerak dengan sendirinya. Itu ke depan harapan kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang kita harapkan di murid ke depan dengan kita pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Apa sih yang dibutuhkan? Jadi anak merasa nyaman di sekolah. Jadi anak itu tidak ada tertekan karena kebutuhannya akan pendidikan. Kalau saya selama menjadi BK memang hal yang terpenting menyadarkan siswa itu luar biasa. Untuk apa sih saya belajar? Itu luar biasa. Kalau sudah tertanam betul, mereka akan bergerak dengan sendirinya. Selanjutnya, kira-kira ada pertanyaan ya? Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, ini sama dengan kebutuhan dasar pada siswa kita, yaitu pertama bertahan hidup. Semua orang itu pasti ingin bertahan hidup di dunia ini. Siapapun itu kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Seperti kasus sekarang Rusia dengan Ukraina itu bertahan hidup. Kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kasih sayang, kalau mereka siswa kita kasih sayang diberi kita dengan full dan rasa diterimanya mereka akan tumbuh, maka mungkin akan menunjukkan motivasi belajar dalam dirinya, intrinsiknya. Penguasaan, ya ini penguasaan akan pada dirinya. Terus selanjutnya adalah kebebasan. Jadi anak kalau semua orang sih butuh kebebasan dalam suatu hal. Anak juga gitu, butuh kebebasan dalam banyak hal. Jadi kalau kebutuhan dasar ini kebebasan terpenuhi, mereka akan menjadi terpuaskan sehingga kebutuhan dasar mereka akan terpenuhi. Selanjutnya adalah di kesenangan.
Jadi salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Kesenangan ini juga sangat penting sekali. Kenapa? Ini menghilangkan rasa-rasa jenuh. Kalau sudah tingkat stresnya tinggi, kesenangan inilah menghilangkan suatu kedugaan, kesedihan dan ketidaknyamanan, motivasi rendah. Dengan kesenangan, dengan kita pergi ke pantai atau warung, ya, ngopi, gitu. Kita akan menghilangkan sejenak kegundahan kita, kesedihan kita untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi atau belajar kita. Kalau siswa dengan istirahat sebentar seperti hari Minggu jalan-jalan, Senin akan berjalan secara maksimal untuk melanjutkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Hampir semua orang itu kalau menghindari hukuman. Jadi mereka murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksplisit di luar. Jadi mereka masih takut kalau dihukum. Selanjutnya adalah mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi implisit. Jadi kalau kita dalam penerapan kedisiplinan itu masih di eksplisit di luar. Terus ada penghargaan juga di eksplisit. Yang implisit apa? Ini. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini adalah yang kita usahakan, yang kita terapkan dalam kurikulum ke depan ini. Jadi dia sadar diri melakukan disiplin itu karena menghargai dirinya sebagai siswa, sebagai manusia, sebagai generasi penerus bangsa. Mereka akan bergerak pada dirinya untuk belajar secara maksimal. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman meyakinkan, ini ya, antara hukuman dan penghargaan bedanya. Hukuman meyakinkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan atau tidak jujur, murid menjadi rendah diri. Ini yang kita lakukan pada periode-periode kemarin. Ini perasaan siswa, meyakinkan bagi siswa itu hukuman. Mungkin bagi yang menghukum itu tidak terasa, tapi bagi yang siswa itu akan terkesan sampai mereka besar. Nah, itu kita berusaha hindari. Selanjutnya adalah penghargaan. Tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, mengukur dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ya. Penghargaan itu di kelas juga tidak baik. Karena apa? Timbul iri antara beberapa teman yang mendapatkan dari kelas 1 sampai kelas 3 kok hanya itu saja. Yang lain bagaimana? Ini ya. Ini pemikiran penghargaan yang tidak efektif kalau kita terapkan. Jadi dalam kelas sekarang itu tidak ada ranking, tidak ada penghargaan. Karena apa? Pada dasarnya adalah menimbulkan sifat iri antar beberapa teman. Itu kita perlu hindari. Selanjutnya, konsep diri dengan identitas sukses.
konsekuensi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dalam waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, yang ini yang kita pelajari di dalam CGB, ada murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kenapa dia berbuat seperti itu? Nah, ini dipertanyakan dalam praktek restitusi. Sebenarnya ini kalau dalam konseling mutlak sih, tapi ini dalam ilmu restitusi dipertegas juga. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid semangat memperbaiki kesalahan. Mungkin ini video sebentar kita praktek restitusi yang kemarin saya praktekkan. Nggih, Pak Ali. Kontrol. Ya, siap, Pak Ali. Ini kasus suaranya. Ini video yang kemarin segitiga restitusi saya praktekkan. Tapi intinya adalah mempertanyakan apa yang mendasari dia melakukan perbuatan itu. Selanjutnya adalah menstabilkan identitas, bahwa permasalahan itu adalah semua orang mengalami atau pernah berbuat salah, biar dia termotivasi untuk tidak mengulangi. Terus validasi tindakan yang salah, ini bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah salah. Terus, nah ini yang kita perkuat itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini yang kita ke depan kita usahakan adalah membuat keyakinan kelas. Ini perasaan siswa setelah praktek segitiga restitusi. Mereka merasa nyaman, senang karena tahap-tahapnya restitusi terlalui dan tidak merasa tertekan. Itu ya, itu segitiga restitusi yang saya praktekkan kemarin. Nah, selanjutnya adalah pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah, selamat datang Pak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya itu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka lebih bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ini kalau dalam BK konseling. Ciri-ciri restitusi: bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, mendasar tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi. Ya. Terakhir adalah mencari solusi. Tawaran bukan paksaan, jadi menawarkan bagaimana, gitu ya. Terus membagi hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, yaitu mencari kebutuhan apa yang dia butuhkan, yang mendasari perbuatan dia melanggar sesuatu hal. Jadi kita cari kebutuhan dasar yang kita tadi terangkan, kebutuhan dasar
manusia, bertahan hidup, kesenangan gitu ya. Kita lanjut. Ini saya membuat kasus adalah siswa tidak mengerjakan PR. Perbedaan hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ya ini, kalau kita menerapkan disiplin, rata-rata guru itu murid itu takut perasaannya. Kalau kita konsekuensi, kalau kita menggunakan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati aturan. Ini kalau kita menerapkan konstitusi. Kalau kita menggunakan metode restitusi, guru menyanyikan kelas. Pertama kali adalah yang diharapkan adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang pernah dilanggar. Dirinya akan membantu menyelesaikan permasalahan. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, kalau ini kita menggunakan metode restitusi. Kembali lagi keyakinan kelas apa yang pernah kemarin dilanggar, ditawarkan. Terus mencari solusi. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi restitusi hukumannya adalah keyakinan kelas. Jadi ke depan kita akan membuat keyakinan kelas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, Pak Saiku tidak ada pertanyaan ya? Lanjut aja ya. Lanjut Pak. Iya. Keyakinan kelas itu apa sama dengan kesepakatan kelas? Hampir sama Pak. Hampir sama. Cuma bahasanya mungkin agak berbeda. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama. Karena sama-sama dari siswa. Itu. Jadi diharapkan itu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu bukan gurunya yang buat, tetapi kebutuhan siswa. Apa yang harus diharapkan dalam proses pembelajaran. Gitu. Jadi anak merasa, oh saya membuat, jadi saya tidak akan melanggar. Itu kuncinya di situ. Posisi kontrol restitusi, kita lanjut ya Pak. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini posisi restitusi. Penghukum, posisinya membuat rasa bersalah. Ini teman, pemantau, manajer. Lanjut ya Pak. Ya. Contoh penerapan 5 posisi. Ini yang saya peroleh dalam CDP yang saya sampaikan kepada teman-teman dulu. Menghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini kalau kita posisi menghukum, guru sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu guru kecewa sama kamu. Ini kata-kata kalau membuat rasa salah. Teman, ayolah tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki? Ya, ini posisi-posisi seorang guru dalam menghadapi permasalahan siswa. Posisi kita bisa dalam keadaan menghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi manajer. Ini sesuai dengan posisi yang kita harapkan atau situasi yang kita perlukan. Gitu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ya, kita masuk keyakinan kelas. Program ke depan, semua kelas, semua guru bisa membuat keyakinan kelas. Diharapkan membuat keyakinan kelas dalam kurikulum ke depan ini. Yaitu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinan kelas ini lebih efektif. Karena apa? Keyakinan kelas ini berasal dari siswa, bukan berasal dari guru yang saya sudah sampaikan tadi Pak Ali. Jadi keyakinan kelas ini sesuai dengan kebutuhan siswa.
apa yang diperlukan dalam proses belajar selama satu periode itu. Nanti kalau dia melanggar, kenapa kamu melanggar kesepakatan yang kamu sudah buat itu. Jadi siswa menjadi intrinsik, motivasi dirinya dimunculkan. Lanjut. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini kita lakukan di kelas, yaitu berdiskusi tentang keyakinan kelas, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, menempel keyakinan kelas. Ya ini ya tugas semua guru nanti membuat keyakinan kelas, berdiskusi yang semua dari siswa untuk siswa dan untuk pembelajaran yang lebih baik. Kira-kira Pak Saidi sudah bisa kan membuat keyakinan kelas di kelas dan bisa praktek ya Pak? Ya. Udah, terima kasih. Bagaimana pembentukan kelas? Lebih asal dari peraturan, berupaya menyatakan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, sedikit saja, keyakinan kelas jangan banyak-banyak, biar lebih mudah diingat. Kalimatnya positif, jangan menghindari kata-kata tidak. Kata tidak itu usahakan dihilangkan. Selanjutnya, segitiga resolusi ini ya. Ini lambang segitiga resolusi yang kami pelajari. Pertama adalah menstabilkan identitas yang tadi video yang sudah saya tampilkan, memfasilitasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ketiga ini penting dalam praktek restitusi. Jadi anak tidak merasa salah betul, tetapi mendasari berbuat itu kebutuhan apa yang dia perlukan. Selanjutnya adalah ini video kemarin ya, salah satu video praktek studi saya. Nah, ini praktek studi saya. Dari awal kita aja. Ya, pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi suaranya di sound sini, tadi lupa saya gak menstabilkan identitas dulu. Terus langkah selanjutnya adalah validitas tindakan yang salah. Validitas tindakan salah. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas ini yang terakhir, yang 3 langkah. Ini praktek segitiga untuk menangani beberapa siswa yang perlu bantuan dalam proses belajar mengajar. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak cukup. Terima kasih atas kehadiran Pak Saibu, Bu Ratna, Bu Tiwi, Bu Bella, Pak Ali dan teman-teman yang lain atas kehadiran dalam diseminasi saya memenuhi tugas 1.4 aksi nyata. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ada pertanyaan tidak Pak Teguh? Ada. Iya, gimana Pak? Nanti dikirim bernya ke saya. Oh ya, terima kasih. Saya siap akan kirim. Terima kasih. Saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya hari ini gimana? Sebelum kita mulai pembelajaran yang lebih lanjut, mari kita membuat kesepakatan kelas. Kenapa kesepakatan kelas itu? Kan perlu, karena dengan kesepakatan kelas kita akan belajar lebih mudah. Kalian semua akan menaati semua yang kita sepakati di dalam pembelajaran kita. Jadi tidak ada namanya keterpaksaan. Kalian akan belajar sungguh-sungguh dan belajar dengan senang. Kenapa? Ini kan sesuai dengan kebutuhan kamu. Kamu mintanya bagaimana dalam pembelajaran ini? Ya, nanti ini Pak Zainal saya bagi. Tolong tulis kesepakatan kelas yang kamu inginkan. Kesepakatan kelas itu kata-kata yang positif. Mengerjakan PR tepat waktu itu salah satunya. Datang tepat waktu pelajaran itu salah satu kesepakatan kelas. Tolong ditulis, nanti kalau sudah kalian tempel di sini ya. Waktu nulis kalian paham belum kira-kira? Nanti saya bagi satu-satu, silakan tulis dan diskusi boleh. Sumpah ayo kalah gitu guys. Jadi kesepakatan kelas itu kebutuhan apa yang kamu inginkan dalam pembelajaran ini? Jadi kalau yang nggak piket nanti yo dia salah karena kesepakatannya itu. Bisa dikasih nama terus ditandatangani bahwa kamu ikut dalam membuat kesepakatan. Ada bukol yang nanti yang nggak lek sampai bukol. Ini Pak, ada panah ke bawah ya? Yang Putra, silakan tempel. Panahnya ngadep bawah ya. Antri. Itu sana lo kuala ini. Udah ya sudah duduk. Fadil, ciblok. Tong goblok apa lo? Gitu loh. Jatuh semua ya. Yang Putri silakan sini. Yang Putri. Bro, apaan sih? Sok kenal. Saya.
Kali ya, kayak video kok. Sudah? Sudah semua? Dari sini ya saya bacakan dulu. Datang tepat waktu. Kira-kira buat kesepakatan enggak? Ya. Jadi kalau waktu pelajaran kita datang tepat waktu. Melaksanakan piknik sesuai jadwal. Ya. Buat kesepakatan kelas enggak ini? Jadi tidak terlambat. Tepat waktu tadi ya, sama ya. Nah. Membayar iuran tepat waktu. Kesepakatan ya. Tidak terlambat sama. Tiket sama. Tidak membuli teman. Membuli dihilangkan di kelas 8. Ya, kesepakatan ya. Mengerjakan tugas dari guru tepat waktu. Ya. Ya, bedino ya, Pak. Ya. Kerjakan waktu tepat waktu ya. Belajar dengan tenang. Ya, diusahakan. Sepakat? Ini yang bilang bukan Pak Zainal ya, keinginan dari teman kamu. Jadi teman kamu itu pengen belajar tenang. Sing tukang rame, sing kulino rame, kuwi ojo rame. Itu diantaranya tidak boleh makan di kelas. Diusahakan makan di kantin. Betul nggak? Kira-kira yang masih makan di kelas, kesepakatannya teman kamu itu banyak yang isi, ya? Terus datang tepat waktu sama piket sesuai jadwal, ya. Nanti ini ditempel di belakang semua ya. Setelah ini kalian tempel di belakang, terus biar tetap bisa dibaca dan disepakati kelas. Ada pertanyaan dari hasil diskusi kita tentang kesepakatan kelas? Ya. Kalau tidak, kira-kira disepakati tidak? Ya. Ya, kalau sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.